然我得马上。关键的时刻帮一帮。当然。这个时候，现在就走。看来得出力，罗检察使，我们一起去。城南基地室的防御就成了问题。江组长，周。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 507 sampai 508 atau episode 533 sampai 534 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng bersama dengan Kaisar Seribu Hujan, sedang mengobrol di atas puncak gunung, tiba-tiba mereka berdua diserang oleh kekuatan yang sangat dahsyat, yaitu serang dari Ksatria yang sudah berabad-abad tinggal di Pulau Bauhinia. Ksatria Beisan telah tinggal di Pulau Bauhinia sejak lama, dan dia sering pergi ke tanah harta karun. Dan Kaisar yang lemah sudah terbiasa dengannya, karena menjadi dominan, ini adalah situasi yang biasa untuk pulau itu, karena para Ksatria dan Kaisar sama sekali tidak setara. Ksatria dengan temperamen yang baik, akan terbang ke suatu tempat perlahan, dan para Kaisar di sana akan pergi. Namun, jika mereka bertemu dengan yang agresif seperti Ksatria Beisan ini, mereka hanya bisa bertahan dengan mereka. Dan itu sudah menjadi hal yang umum. Ksatria Beisan memandang manusia di depannya dan mencibir, "Menggertakmu, aku secara alami tidak menyukai manusia, dan itulah sebabnya aku menggertak kamu. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu berani untuk tidak menghormati aku, sebagai seorang kaisar belaka." "Ya, aku baru saja melakukannya, dan aku akan terus melakukannya." "Apa yang ingin kamu lakukan tentang hal itu?" Luo Feng menatap Ksatria barbar, dan memegang kristal Dewa Api. Semua orang diam di sekitarnya. Seribu Hujan dengan darah di bibirnya, serta yang kuat lainnya dari ras barbar, semua berbalik untuk menonton. "Aku belum melihat yang ini," kata salah satu dari mereka. "Dia baru. Lihat, satu lagi yang bodoh." Tidak mengherankan sama sekali. Mereka pikir, mereka di bawah perlindungan hukum, sekolah dewa leluhur dan bahwa para ksatria tidak bisa menyakiti mereka. Selain itu, banyak pendatang baru yang spesial dari berbagai ras, dan mereka tidak tahan. Ksatria Beisan memusuhi manusia dan makhluk ceroboh itu. Itu normal bahwa para pendatang baru menentangnya. Tapi dia akan tahu bagaimana harus bersikap setelah ini. Mari kita lihat seperti apa pertarungan yang baru akan disiapkan. Manusia itu pintar memegang kristal Dewa Api di tangannya. Dengan begitu, dia bisa mengintimidasi Beisan. Jika kristal itu membunuh manusia, Beisan akan mati bersamanya. Yang kuat di sekitar mereka semua, menonton dari jauh. Sebagian besar dari mereka adalah kaisar, dan beberapa dari mereka adalah ksatria semesta. Di puncak gunung, Luo Feng menyeka bibirnya, dan melihat ksatria semesta dari ras barbar. "Mengesankan," kata ksatria Beisan dan memandang Luo Feng dari atas. Dia merasa jengkel, tetapi pada saat yang sama, dia juga tertarik. Dia belum menemukan kaisar manusia yang berani berhadapan langsung dengannya dalam waktu yang lama. "Manusia, apakah kamu tahu bahwa aku adalah seorang ksatria semesta?" "Ya," kata Luo Feng menatapnya. "Tapi kenapa memangnya?" "Jangan kamu pikir, kamu harus memujiku," kata ksatria Beisan. "Mengapa yang lemah harus menghormati yang kuat?" jawab Luo Feng. "Karena yang lemah takut bahwa yang kuat akan membunuh mereka, dan mereka mengagumi kekuatan yang kuat. Rupanya, aku tidak mengagumi kamu sama sekali. Aku tidak perlu takut pada kamu di dalam sungai Aurora 5 warna. Jadi, kamu memberitahu aku, mengapa aku harus memuliakan kamu?" ucap Lu Feng sedikit mencibir. Ksatria Beisan tertawa terbahak-bahak, yang bergema di antara gunung-gunung. Yang lebih kuat berbalik untuk menonton. "Memang, kamu tidak perlu takut padaku di sini.
Kesatria Beisan mengerutkan bibirnya dan menambahkan, tapi, manusia, kamu juga harus tahu bahwa, kamu tidak akan tinggal di sini selamanya. Aku telah melihat kamu, dan sekarang aku tahu aroma kamu. Kamu tahu apa yang bisa terjadi, jika aku menemukan kamu di luar. Tidakkah menurut kamu apa yang kamu lakukan itu bodoh? Luo Feng menatap kesatria Beisan. Lupakan saja, kata Seribu Hujan, berkomunikasi dengan Luo Feng secara telepati. Jangan main-main dengan seorang ksatria semesta. Ksatria semesta telah terbiasa dihormati sepanjang waktu, dan kami tidak setara dengan mereka. Ksatria Beisan memang melangkah keluar dari barisan kali ini, tapi yang bisa kita lakukan hanyalah menanggungnya. Tidak baik bagi kita untuk memiliki perselisihan dengan ksatria semesta. Terima kasih, Seribu Hujan, jawab Luo Feng. Luo Feng sama sekali tidak takut ketika melihat ksatria Beisan. Master Serigala Langit yang perkasa telah menyebarkan berita tentang Kaisar Pedang Sungai, dan ada banyak makhluk di alam semesta yang mencoba membunuhnya. Imbalan dari ras puncak sudah menggoda untuk sejumlah besar ksatria alam semesta, mungkin beberapa penguasa alam semesta. Itu sebabnya Luo Feng memilih untuk bersembunyi di sini. Beberapa ras teratas berusaha membunuhku, kata Luo Feng. Kenapa aku harus mentolerirmu? Selain itu, kamu hanya seorang ksatria biasa, dan ketika aku menjadi abadi, tubuh binatang bertanduk emas aku ribuan kali lebih kuat dari manusia, dan itu bisa memakai baju zirah. Luo Feng tidak mau menderita dari ini. Karena berita tentang Kaisar Sungai Darah diketahui oleh seluruh alam semesta, dan karena Kaisar Jujue sudah mengenalinya, identitasnya tidak akan menjadi rahasia lama di tanah warisan. Jadi, mengapa dia harus tahan dengan ini, dibandingkan dengan melotot dari ras puncak, ksatria Beisan ini bukan apa-apa. Luo Feng mengangguk. Kamu benar, aku akan membuat musuh ksatria alam semesta, jika aku berurusan denganmu, dan itu mungkin bodoh. Namun, aku sudah melakukan kesalahan terhadap kamu. Katakan apa yang harus aku lakukan, kata Lu Feng. Ksatria Beisan bingung, karena dia tidak pernah menemukan orang seperti ini sebelumnya. Menarik. Beisan, akhirnya kamu menemukan segelintir orang, terdengar suara gemuruh dari seorang ksatria ras biadab, dari gunung yang jauh. Pendatang baru manusia, bahkan tidak peduli padamu, kata yang lain. Suara ketiga menambahkan, bunuh dia dan bangun reputasimu. Tiga ksatria alam semesta tertawa, dan suara mereka bergema di langit. Adapun kaisar yang menonton, mereka saling berbisik. Seribu Hujan memegang kepalanya, bersembunyi jauh. Ya Tuhan, manusia ini jadi gila. Kadang-kadang, akan ada beberapa pendatang baru yang keras kepala. Namun, mereka biasanya langsung mengakui kekalahan. Kali ini, sebaliknya, pendatang baru itu terlalu ceroboh. Tidak ada kaisar yang mampu mengidentifikasi Luo Feng, tetapi mereka semua berpikir manusia itu bodoh. Ksatria Beisan mendengar tawa dari para ksatria lain, dan wajahnya menjadi gelap. Mereka, sebagai ksatria alam semesta, akan lebih peduli tentang penampilan mereka. Ada banyak ksatria alam semesta dalam sekolah dewa leluhur, dan mereka dibagi berdasarkan aliansi yang berbeda. Misalnya, ksatria alam semesta manusia, adalah satu kelompok, dan ksatria alam semesta dari 9 kota aliansi, akan membentuk kelompok lain. Saat ini, para ksatria alam semesta dari kelompok lain menertawakannya. Ksatria Beisan memberi Luo Feng pandangan dingin, dan mengepung Luo Feng dengan kekuatan agresif. Luo Feng memperlakukan kekuatan seperti angin. Cukup berani, kata ksatria Beisan. Aku selalu membenci manusia, dan aku semakin membencimu setelah apa yang terjadi di sini. Sekarang, kamu akan berlutut, dan menghancurkan setengah dari tubuh kamu yang asli, dan aku akan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Luo Feng melirik ksatria Beisan. Kamu ingin aku menghancurkan setengah dari tubuhku yang asli, dan berlutut untuk meminta maaf, kamu sangat pemaaf. Bagaimana jika aku tidak mematuhi kamu, apakah kamu akan membunuh aku di luar? Jika kamu punya kesempatan, aku sangat takut. Luo Feng memandangnya dengan kecut. Aku sangat takut, aku akan mengingat ini jika aku takut, dan aku akan membalas dendam. Kamu dari klan Fang Cui, kan, ucap Luo Feng. Ksatria Beisan menjadi semakin bermusuhan, dan Seribu Hujan, sudah takut setengah mati. Hanya minta maaf, desak Seribu Hujan.
Minta maaf saja, Kesatria Beisan berkata dengan suara rendah, manusia, aku mengagumi keberanianmu. Ingat, aku Kesatria Beisan. Bersembunyi di Danau Aurora 5 warna, selama kamu bisa. Luo Feng mencibir, dia punya alasan untuk menjadi begitu menghina. Jika Kesatria Beisan tahu bahwa dia adalah Kaisar Sungai Darah, dia tidak akan berani menyentuh dia. Klan Fang Cui bisa menangani kemarahan dari umat manusia, yang sangat menghargai bakat super. Jika dia melakukannya, seluruh klan akan menderita karena dia, dan dengan demikian, hanya kekuatan yang setara dengan aliansi Hong, yang akan berani menyakiti Luo Feng. Di puncak gunung, baik Kesatria Beisan maupun Luo Feng tidak menundukkan kepala. Tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya. Kesatria Beisan bersenandung, dan bersiap untuk terbang. Beisan, terdengar suara. Sesosok salju putih muncul di samping gunung, dan sosok itu 10 kaki tingginya. Seluruh tubuhnya terbungkus seperti es batu, dan ada banyak penghancur es di dalamnya. Dia tampak seperti manusia dan mengenakan baju besi es. Dia tampaknya lebih kuat dari Kesatria Beisan. Kaisar Zuchong, wajah Kesatria Beisan menjadi gelap. Beisan, kata pria berselubung es itu dengan seringai. Aku tahu kamu tidak bergaul dengan manusia, tetapi dia baru saja tiba. Apakah kamu benar-benar harus kejam padanya? Aku di sini hanya untuk memberitahu kamu, agar bersikap mudah terhadap para kaisar. Luo Feng terpesona. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap pria lapis baja itu. Seorang kaisar, pria berlengan es di depannya adalah 1000 hujan, siapa dia? Luo Feng bertanya pada 1000 hujan. 1000 hujan tidak siap untuk pertanyaan Luo Feng. Tetapi kemudian dia menjawab, itu Kaisar Zuchong, salah satu dari 3 kaisar di Pulau Bauhinia. Rumor mengatakan bahwa ia adalah makhluk unik di alam semesta, dan tubuh aslinya lebih dari 40.000 mil. Konstitusinya 5.000 kali lebih kuat, dari kita yang hanya sebagai seorang kaisar, dan lebih kuat daripada banyak ksatria alam semesta biasa. Selain itu, tekniknya luar biasa. Dia mendapat 2 harta berharga dari sekolah dewa leluhur, yang secara khusus melatihnya. Ksatria alam semesta biasa bukanlah lawannya. Luo Feng berkedip dan menatap Kaisar Zuchong di depannya. Bentuk kehidupan yang unik, pikir Luo Feng. Tingginya lebih dari 40.000 mil, atau mungkin sekitar 5.000 kali. Unik, Luo Feng merasa sulit untuk percaya, bahwa bentuk kehidupan yang unik, akan muncul di depannya. Dia hanya mengenal 2 kehidupan yang unik sebelumnya, salah satunya adalah Dewa Binatang yang jatuh, yang dilahirkan untuk menjadi master alam semesta. Dan yang lainnya adalah Guru Tamu Gunung Duduk, yang merupakan salah satu yang terkuat, di seluruh alam semesta. Luo Feng menganggap kehidupan yang unik sangat luar biasa. Bentuk kehidupan yang unik pada tingkat abadi, salah satu dari 3 ahli waris teratas, di pulau itu, Luo Feng bersukacita dalam hatinya. Kedengarannya benar, karena semua bakat alam semesta ada di Pulau Bauhinia. Guruku Kaisar Truyan hampir tidak bisa masuk. 3 besar, seberapa kuat mereka? Luo Feng tidak sombong lagi. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong, jika dibandingkan dengan Kaisar Zuchong. Bentuk kehidupan yang unik, pikir Luo Feng. Betul, bentuk kehidupan khusus. Dewa Binatang Penjaga memberitahu aku bahwa, wilayah rahasia sekolah Dewa Leluhur, memiliki makhluk paling istimewa dari seluruh alam semesta. Mungkin aku dapat menemukan kesempatan, untuk mengkonfirmasi tubuh ketiga aku, yang sangat penting bagi masa depan aku. Aku tidak perlu menemukan yang terkuat, tetapi aku perlu menemukan yang paling cocok untuk aku. 1000 hujan tidak bisa untuk tidak memuji Kaisar, sementara Luo Feng memikirkan tubuh ketiganya. Kami adalah kaisar seperti Kaisar Zuchong, tetapi lihatlah celah antara kami dan dia, konstitusi kita sudah 5.000 kali lebih lemah darinya, dan itu adalah celah yang lebih besar daripada, antara ksatria alam semesta dan kita. Rumor mengatakan bahwa, Kaisar Pedang Sungai dapat membunuh seorang kaisar yang abadi, hanya sebagai penguasa sektor, dan Kaisar Zuchong ini dapat membunuh seorang ksatria alam semesta biasa, hanya sebagai seorang kaisar. Tidak heran sekolah Dewa Leluhur memperlakukannya, sebagai bentuk kehidupan khusus. Menjauhlah dari sini, jangan ikut campur Kaisar Zuchong, kata Ksatria Beisan dengan suara rendah. Oh, Kaisar Zuchong memperbesar tubuhnya ke ukuran Ksatria Beisan.
Dia menatap Beisan dan berkata, "Pertama-tama, aku seorang kaisar yang abadi, dan pendatang baru ini adalah manusia. Kamu tahu bahwa manusia adalah saudara aku. Katakan padaku mengapa aku harus menjauh dari ini." Tapi ketika Ksatria Beisan mencoba mengatakan sesuatu, Kaisar Zuchong melanjutkan, "Ksatria memang berada pada status yang lebih tinggi daripada kaisar, dan itulah sebabnya kaisar akan menghindari ksatria jika mereka melihat ksatria dari jauh. Namun, kamu lebih dulu menyerangnya, Beisan. Bisakah kamu benar-benar menyalahkannya karena melawan? Kamu berada dalam Danau Aurora 5 warna, dan pembunuhan dilarang di sini. Kamu mencoba memaksa manusia untuk membakar tubuh aslinya," kata Kaisar Zuchong. Kaisar Beisan terbang seperti seberkas cahaya. Kaisar Zuchong kembali ke ukuran 10 kaki, setelah melihat ini. "Manusia," kata Kaisar Zuchong dan memandang Luo Feng. "Terima kasih, Kaisar Zuchong," kata Luo Feng dan tersenyum. "Aku tidak banyak membantu kamu," kata Kaisar Zuchong. "Aku bisa menghentikannya jika aku tahu lebih cepat, tapi sekarang, Ksatria Beisan mungkin menaruh dendam padamu. Kamu harus berhati-hati." "Baik Ksatria," ucap Luo Feng sambil mengangguk. Kaisar Zuchong sedikit terkejut. Dia tidak peduli dibenci, dia tidak tahu berapa banyak musuh yang dimiliki Luo Feng. "Kamu bisa menemukanku di dunia kemuliaan," Kaisar Zuchong berkata pada Luo Feng. Setelah itu dia terbang pergi meninggalkan Lu Feng dan 1000 hujan. 1000 hujan tidak terbang ke arah Luo Feng, ketika Kaisar Zuchong pergi. 1000 hujan mendarat di gunung, dan menghela nafas. "Tolong jangan salahkan aku, karena aku benar-benar tidak ingin main-main dengan ksatria alam semesta itu," katanya. "Dia jauh dari garis saat ini. Aku akan menghindarinya ketika dia memukul aku. Sepertinya dia mencoba pamer." "Aku tidak menyalahkanmu," ucap Luo Feng sambil tersenyum. Di kejauhan, makhluk-makhluk bergosip. Konfrontasi antara Kaisar Zuchong dan Ksatria Beisan menarik puluhan ribu orang kuat, yang luar biasa, mengingat ukuran tanah harta karun tersebut. Luo Feng mendengar apa yang dikatakan dan tersenyum. "Tidak ada yang berpikir banyak tentang aku," katanya. "Bisakah kamu menyalahkan mereka, karena mengira kamu bodoh," kata 1000 hujan. "Berapa banyak kaisar yang punya nyali, untuk menghadapi ksatria alam semesta, untuk ras biasa, bahkan yang teratas seperti monster luar angkasa, hanya memiliki 10 kali gen yang lebih kuat, daripada yang biasa. Dan meskipun kita, adalah talenta yang tak tertandingi dari klan kita sendiri, kita masih kaisar, kami tidak akan berani bertarung, dengan ksatria alam semesta. Hanya yang paling luar biasa dari makhluk istimewa, yang memiliki kemampuan dan keberanian, untuk melakukan itu. Hanya ada beberapa, makhluk khusus tingkat kaisar di antara ahli waris. Kita harus berhati-hati," kata 1000 hujan. "Kita akan berada dalam masalah, jika seorang ksatria alam semesta membenci kita." "Oke," ucap Luo Feng mendengarkan diskusi dari jauh. "Aku akan pergi memeriksa tempat lain." "Hahaha, aku tahu kamu tidak tahan dengan semua gosip," kata 1000 hujan. "Aku ikut denganmu." Luo Feng dan 1000 hujan, terbang seperti dua kilatan cahaya. Puluhan ribu orang kuat berbicara, tentang apa yang terjadi dalam kelompok kecil. Betapa Kaisar Zuchong yang perkasa, Ksatria Beisan tidak berani, mengatakan sepatah kata pun. Ksatria Beisan hanya ada, di tingkat keempat warisan, dan konstitusinya tidak seberapa, dibandingkan dengan Kaisar Zuchong, yang tubuh abadinya 5000 kali lebih kuat, dari Kaisar biasa. Selain itu, Kaisar Zuchong memiliki dua harta yang tak ternilai. Menurutmu, apa yang bisa dilakukan Ksatria Beisan tentang hal itu? Dia bijak untuk tidak mengacaukan Kaisar Zuchong, yang telah membunuh ksatria alam semesta, dan mengalahkan 3 ksatria alam semesta sebelumnya. Sungguh luar biasa. Yah, dia 5000 kali lebih kuat dari Kaisar biasa. Tidak ada bandingannya. Ksatria Beisan dipermalukan kali ini. Sangat disayangkan baginya, bertemu dengan pendatang baru yang bodoh, dan ditekan oleh Kaisar Zuchong pada saat yang sama. Beberapa ksatria alam semesta bergosip. Beisan yang sial. Meskipun Beisan agresif, itu bukan masalah besar. Siapa yang mengharapkan manusia untuk menolak mundur? Pendatang baru manusia itu agak bodoh. Lihat, dia sekarang telah memiliki musuh ksatria alam semesta. Kamu seharusnya mundur saat lemah.
Setelah Luo Feng dan 1000 hujan terbang ratusan ribu mil, mereka dihentikan oleh 3 kaisar. Luo Feng memandang 3 kaisar di depannya, yang terlihat seperti kumbang, menatap Luo Feng dengan mata majemuknya. "Manusia, apakah kamu kaisar pedang sungai?" katanya dengan suara serak. Luo Feng bingung. "Kaisar pedang sungai," kata 1000 hujan, berbalik untuk melongo pada Luo Feng karena terkejut. "Berhentilah menutupinya, manusia," kata Kaisar Kumbang, percaya diri dan bersemangat. "Berdasarkan informasi aku, tidak ada satupun kaisar dari ras manusia yang sebanding dengan kamu, kecuali Kaisar Sungai Darah yang misterius. Kaisar Sungai Darah, aku sudah banyak mendengar tentang kamu. Betapa mendebarkannya akhirnya melihat kamu. Kesatria Beisan cukup bodoh untuk mengacaukan kamu. Ras Automaton dan ras Iblis telah merilis hadiah untuk memburumu, dan ada sejumlah orang kuat yang mencoba membunuhmu. Namun, mereka semua sangat berhati-hati, karena mereka semua tahu sumber daya yang dimiliki umat manusia untuk melindungi kamu." Luo Feng mengerutkan kening. Luo Feng terbang, dan diikuti oleh 1000 hujan. "Kaisar Sungai Pedang, Kaisar Sungai Pedang," suara kumbang itu menjerit, dan suaranya menyebar kemana-mana. "Kaisar Pedang Sungai," jawab yang lain. "Apa Kaisar Sungai Darah?" Semua menjadi terkejut mendengar nama itu. Ini, tentu saja, bakat yang paling tak terbayangkan dari umat manusia. "Kaisar Sungai Darah, di mana dia?" "Itu manusia," kata kumbang. "Orang yang menghadapi Ksatria Beisan di gunung. Aku sedang mempertimbangkan identitasnya sekarang. Ada informasi terperinci dari 9 aliansi domain, dan manusia yang datang ke sini dengan token adalah talenta yang paling luar biasa. Seharusnya cukup mudah untuk menemukan informasinya, tetapi aku tidak bisa. Sekarang aku mengerti mengapa. Ini Kaisar Pedang Sungai." Mereka mengatakan Kaisar Pedang Sungai menggunakan metode Dewa Binatang untuk melawan Kaisar Heiti. Itu pasti dia. Pendatang baru manusia adalah Kaisar Pedang Sungai. Orang-orang kuat yang baru saja bergosip, secara tiba-tiba menjadi serius. Kaisar Jujue berbicara dengan teman-temannya, yang tidak bisa menahan kagum. "Dia Kaisar Sungai Darah, kecuali jika ada super bakat lain keluar, dan hampir tidak mungkin ada 2 super bakat. Peluangnya menjadi Kaisar Pedang Sungai, adalah lebih dari 99,1%. Sebenarnya itu adalah Kaisar Sungai Darah. Dan dia datang ke sini hanya sebagai penguasa sektor. Dia bahkan tidak sujud di depan seorang ksatria alam semesta. Seberapa arogan itu? Apakah kamu pikir itu mungkin untuk bakat yang tiada banding? Untuk tidak menjadi sombong, dia mampu membunuh seorang kaisar dengan kekuatannya sebagai penguasa sektor, dan dia satu-satunya manusia. Kita semua tahu manusia bukan makhluk istimewa. Makhluk tertinggi dari umat manusia, harus memperlakukannya sebagai salah satu dari jenis, ras iblis, ras otomat, dan ras cacing semua ingin membunuhnya. Tidak heran, dia tidak peduli dengan kesatria Beisan. Siapa dia dibandingkan dengan ras iblis, ras otomat, dan ras cacing? Luar biasa, dia Kaisar Sungai Darah. Berita bahwa Kaisar Sungai Darah datang ke Tanah Harta Karun, dan berhadapan dengan kesatria Beisan, menyebar seperti api. Semua yang kuat dari ras biadab tahu tentang Kaisar Pedang Sungai, dan bahkan ada beberapa dari mereka yang tidak peduli tentang dunia luar, tetapi mendengar kabar dari teman-teman mereka. Mereka semua takjub, dia bisa membunuh seorang kaisar dengan kekuatan dia sebagai penguasa sektor. Lalu bisakah dia membunuh seorang ksatria alam semesta ketika dia menjadi seorang kaisar, dan dia bukan bentuk kehidupan khusus, melainkan manusia. Dia bukan makhluk khusus, tapi dia sekuat makhluk khusus. Ini adalah bagaimana Kaisar Pedang Sungai mengumpulkan ketenaran seperti itu, dan mengapa ras cacing, ras iblis, dan ras otomat ingin membunuh Luo Feng. Sementara itu Luo Feng dan 1000 hujan terbang seperti 2 sinar cahaya. Tanah harta tak terbatas, dan danau bisa lebih dari 1 juta mil persegi. "Berapa lama kita akan terbang seperti ini?" kata 1000 hujan. "Mari kita teleportasikan diri kita sendiri." "Oke," jawab Luo Feng. Tubuhnya Mosaklan berubah menjadi lembaran logam, dan mereka berteleportasi hampir bersamaan, dengan Luo Feng mengikuti 1000 hujan. Meskipun sulit untuk merasakan koordinat akurat selama teleportasi jarak jauh, Luo Feng dan 1000 hujan tidak melakukan teleportasi sejauh itu. Mereka muncul di dalam gunung yang terpencil.
Seribu Hujan melihat ke bawah, dan menunjuk ke tempat, di antara puncak dan berkata, ayo pergi ke sana. Aku yakin ada banyak dari mereka yang berusaha menemukan kamu. Setidaknya kita bisa bersenang-senang di sana. Bagus. Luo Feng tersenyum, dan terjun bersama Seribu Hujan. Ada aliran di kolam itu, dan air mengalir. Luo Feng dan Seribu Hujan mendarat di samping sungai. Apakah kamu benar-benar Kaisar Sungai Darah? Seribu Hujan tidak bisa untuk tidak bertanya. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Ucap Luo Feng menatapnya. Tidak, bukan itu yang kumaksud, Seribu Hujan menjelaskan. Aku tidak menyelidiki kamu. Aku hanya penasaran. Kaisar Pedang Sungai sangat terkenal, karena dia dapat membunuh seorang kaisar sebagai penguasa sektor, yang merupakan sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh makhluk unik seperti Kaisar Zuchong. Aku yakin ada banyak orang lain yang ingin tahu. Kalau begitu anggap saja aku sebagai Kaisar Sungai Darah, kata Luo Feng. Dia tersenyum dan mengangguk. Kamu bukan dia, Seribu Hujan bingung. Atau mungkin kamu, apakah kamu palsu, bahwa umat manusia memperkenalkan untuk menyesatkan ras-ras barbar, yang ingin Kaisar Pedang Sungai mati, mengesankan, memang. Dengan begitu, mereka dapat melindungi Kaisar Pedang Sungai yang asli, dan membuat semua upaya orang lain sia-sia. Selain itu, ras pasti akan menyediakan waktu, dan menghidupkan kamu kembali, mengingat bakat kamu. Seribu Hujan ini benar-benar imajinatif, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Seribu Hujan berkata, yakinlah. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Kamu tidak berusaha menyesatkan aku, bukan? Mungkin kamu memang Kaisar Sungai Darah yang sebenarnya. Kamu bisa memikirkan apapun yang kamu mau, kata Luo Feng, tersenyum. Kamu bisa memanggilku Hua atau Kaisar Sungai Darah. Aku akan menjawab keduanya. Mendengar itu, Seribu Hujan tidak tahu bagaimana merespons. Berhenti bicara tentang ini, kata Luo Feng. Aku benar-benar ingin tahu tentang harta karun di sini. Luo Feng memandang tanjong tersebut. Pemandangannya menakjubkan, dan gunung-gunung terjal, tempat tumbuh semua jenis tanaman. Batuan, dan aliran air ada di mana-mana. Luo Feng mengamatinya, untuk waktu yang lama. Di mana harta karun itu disembunyikan? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku belum melihat harta apapun setelah tiba di sini. Ada harta di mana-mana, kata Seribu Hujan bercanda. Tentu saja, mereka tidak terlihat olehmu. Apa maksudmu dengan itu? Kata Luo Feng terus bertanya. Kamu tidak tahu apa-apa, pendatang baru. Masuki dunia kemuliaan, dan mengobrol dengan teman-teman kami, di Aliansi Hong lebih lanjut. Kamu akan tahu lebih banyak dengan melakukan itu. Izinkan aku memperkenalkan kamu pada akal sehat. Seribu Hujan menunjuk ke sekitar. Semua makhluk tertinggi dari sekolah Dewa Leluhu, dapat meninggalkan beberapa harta di sini, dan mereka menetapkan kondisi untuk harta itu. Selama seseorang memenuhi syarat, harta akan menunjukkan diri kepadanya, ketika itu berjalan dekat dengan lokasinya. Mereka akan menunjukkan diri sendiri. Luo Feng bingung. Harta tidak hidup. Bagaimana mereka tahu, apakah kita memenuhi syarat atau tidak? Kamu tidak mengerti. Seribu Hujan menunjuk ke langit dan berkata, Sekolah Dewa Leluhur, mengendalikan seluruh danau Aurora 5 warna. Mereka akan tahu, semua yang kamu lakukan, atau yang kamu sentuh di sini. Luo Feng tiba-tiba tercerahkan. Betul, aku bisa tahu semua yang terjadi di Menara Bintang. Sama seperti danau Aurora 5 warna. Tingkat warisan Dewa Binatang, yang telah kamu capai, kekuatan-kekuatan kamu, penguat jiwa kamu, dan tubuh abadi, sistem kontrol, dunia kemuliaan harus dihubungkan, dengan seluruh danau Aurora 5 warna, kata Seribu Hujan. Singkatnya, sistem kontrol akan mengumpulkan semua informasi kamu. Dan begitu kamu memenuhi syarat, untuk harta tertentu, itu akan terbuka secara otomatis untuk kamu. Ada 2 syarat untuk mendapatkan harta. 1. Berkualifikasi. 2. Langsung ke harta karun. Seribu Hujan tersenyum dan menambahkan, jika kamu ingin harta, tunjukkan beberapa bakat luar biasa, di dunia kemuliaan atau di dalam istana kamu, jika kamu tidak ingin mengungkapkannya kepada semua orang. Meskipun istana milik kamu, sistem kontrol akan tetap tahu, setiap gerakan kamu. Ingat, tunjukkan kekuatanmu. Jika tidak, sistem kontrol tidak dapat mengumpulkan informasi.
Luo Feng mengangguk. Itu persis seperti dia berada di menara bintang, di mana dia bisa melihat bagaimana yang kuat di menara bintang bergerak. Namun, itu yang paling bisa dia lakukan. Dia tidak bisa memeriksa jiwa-jiwa orang barbar, dan memeriksa rahasia di dalam tubuh mereka. Jika kamu memang penguasa sektor, kamu dapat mengungkapkan identitas kamu yang sebenarnya, untuk sementara waktu di istananya, kata Seribu Hujan. Ada kurang dari 10 penguasa sektor, yang tiba di sini sejak kelahiran alam semesta, dan setiap dari mereka yang melakukannya adalah, kaisar yang setara. Itulah yang membuat kamu istimewa. Mungkin ada beberapa harta yang hanya, untuk penguasa sektor saja. Luo Feng tersenyum ketika pikiran membanjiri benaknya. Aku akan mengumpulkan beberapa informasi, di dunia kemuliaan nanti, pikir Luo Feng. Aku tahu sedikit sebagai pendatang baru. Sementara Luo Feng dan Seribu Hujan bersembunyi di pinggiran tanah harta karun, tempat itu penuh dengan keramaian dan hiruk-pikuk. Dan berita bahwa, Kaisar Pedang Sungai muncul di tanah harta karun, dan berhadapan dengan kesatria Beisan, menyebar seperti virus. Melalui dunia maya di dunia kemuliaan, puluhan ribu ahli waris tahu tentang hal itu, kecuali beberapa, yang mematikan notifikasi. Satu demi satu makhluk muncul di portal. Orang-orang kuat yang bergegas ke tanah harta, semua ingin melihat Kaisar Sungai Darah, yang terkenal. Di mana Kaisar Sungai Darah itu berada, mereka menuntut. Di mana manusia itu, di mana Kaisar Sungai Darah itu? Kaisar Pedang Sungai terbang dengan Kaisar Seribu Hujan dari kabut hitam, jawab mereka yang tahu kebenarannya. Kamu bisa memastikan bahwa, manusia itu adalah Kaisar Pedang Sungai, kan? Kita semua bisa mengkonfirmasinya. Dia adalah Kaisar Sungai Darah, dan hanya ada begitu banyak kaisar di dalam ras manusia. Kaisar yang berbakat jarang terjadi. Apakah kamu benar-benar, ada orang lain yang dapat menyaingi Kaisar Pedang Sungai? Secara kebetulan, Kaisar Sungai Darah juga mengikuti jalur Dewa Binatang Buas. Apakah kamu benar-benar berpikir, dua orang jenius yang tiada taranya, mengikuti jalan yang sama akan menyembunyikan identitas mereka, dan bangkit pada saat yang sama? Dia pasti Kaisar Sungai Darah. Masuk akal. Ayo pergi. Aku ingin melihat Kaisar Sungai Darah ini. Aku tahu imbalan yang diberikan oleh ras iblis, ras otomat, dan ras cacing, dan semuanya sangat murah hati. Terutama ras iblis, yang menawarkan harta yang tak ternilai. Meskipun seseorang hampir tidak bisa mencapai ambang harta, yang tak ternilai, satria alam semesta semuanya tergila-gila karenanya. Meskipun tanah harta sangat luas, ada terlalu banyak yang kuat, dan Luo Feng dan Seribu Hujan pun, dapat ditemukan setelah beberapa saat. Dengar, bukankah itu Kaisar Seribu Hujan? Betul, lihat manusia lapis baja hitam di sebelahnya, itu pasti Kaisar Sungai Darah. Kaisar Pedang Sungai adalah penguasa sektor, mengapa aku tidak tahu? Kaisar Pedang Sungai dikatakan memiliki harta yang tak ternilai, yang dapat menutupi kekuatan tubuhnya. 3 makhluk merpati menuju Tanjung. Luo Feng dan Seribu Hujan mengangkat kepala mereka, dan ketiganya tiba. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Dia awalnya berencana untuk berkeliaran di tanah harta karun, yang tampaknya mustahil sekarang. Kaisar Pedang Sungai, Kaisar Pedang Sungai. Ketiga sosok itu setinggi 5 kaki, dengan pinggang dan otot yang begitu kuat, seolah-olah mereka membawa perisai. Mereka memiliki 6 lengan, dan 6 mata yang menatap Luo Feng yang mencoba melihat rahasia di balik penguasa sektor ini, yang bisa membunuh seorang kaisar batas. Apakah kamu Kaisar Pedang Sungai, yang kuat lapis baja tiba-tiba bertanya. Itu dia pasti, kata dua lainnya. Yang kuat dari klan Tabei, apa yang kamu inginkan dengan Kaisar Pedang Sungai? Berhentilah menyangkal hal itu, kata makhluk ungu lapis baja yang kuat dari klan Tabei. Tidak mungkin dua talenta tak tertandingi, dan tersembunyi yang sama-sama mengikuti jejak Dewa Buas, bisa berasal dari ras manusia. Kaisar Pedang Sungai, kata yang hijau lapis baja, menatap Luo Feng. Aku pernah mendengar ceritamu, tetapi aku tidak membelinya. Umat manusia memiliki gen biasa, dan tidak peduli seberapa dalam kamu memahami hukum, dan seberapa kuat teknik rahasia kamu tidak dapat mengalahkan seorang kaisar, tanpa konstitusi dan tubuh yang luar biasa. Rumor mengatakan bahwa, kamu adalah penguasa sektor.
Aku yakin itu palsu. Makhluk abadi hijau lapis baja menatap Luo Feng dan tertawa. Penguasa sektor membunuh seorang kaisar, itu bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh kalian sebagai ras manusia. Kamu tidak berpikir, kaisar pedang sungai adalah penguasa sektor? Luo Feng bertanya. Ras iblis, ras cacing, dan ras otomat tampaknya yakin. Cukup yakin untuk mengirim hadiah, karena membunuh kaisar pedang sungai. Dan ras iblis bahkan menawarkan harta, yang sangat berharga. Siapa yang tahu, kata kematian dari klan Tabei, menatap Luo Feng. Mungkin itu karena kalian manusia, sangat pandai menipu orang lain. Kedengarannya benar, kamu manusia adalah salah satu ras puncak, kamu berbakat di hampir semua hal. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Kami akan diyakinkan, jika kamu dapat memberikan tanda, dari penguasa sektor, setelah itu kami akan meminta maaf kepada kamu, dan menunjukkan kekaguman kami kepada kamu. Mereka semua menatap Luo Feng, menunggu tanda penguasa sektor. 1000 hujan, aku akan kembali dulu. Luo Feng berbalik dan memberitahu 1000 hujan di sampingnya. Aku bertaruh, yang kuat lainnya akan tiba dalam waktu singkat, kata 1000 hujan, mengangguk. Manusia, 2 dari 3 makhluk dari klan Tabei berteriak. Kalian bertiga, kata Luo Feng. Dia menoleh ke mereka dan mencibir. Kamu semua bodoh. Aku tidak menyangkal, juga tidak mengkonfirmasi bahwa aku adalah Kaisar Sungai Darah. Aku tidak peduli apakah kamu percaya atau tidak. Luo Feng berteleportasi dan menghilang. Kamu kecil, tapi sebelum mereka bisa selesai mengutuknya, Luo Feng sudah lama berlalu. 1000 hujan tertawa, menyeringai, dan menghilang. Mereka semua mengertakkan gigi karena marah. Kaisar 1000 hujan ini berani tidak sopan. Yang hijau lapis baja melihat teman-temannya dan berkata, Kaisar Sungai Darah ini memang hati-hati. Dia tidak memberikan apapun atau memiliki niat untuk mengungkapkan tanda penguasa sektornya. Tampaknya kami tidak berhasil mengkonfirmasi identitasnya. Mari kita kembali untuk melaporkan kepada senior kita. 3 makhluk kuat dari klan Tabei terbang menjauh. Luo Feng berteleportasi ke portal Tanah Harta Karun, di mana beberapa orang barbar berbicara satu sama lain, segera memperhatikannya. Itu manusia. Lihat, itu Kaisar Sungai Darah. Dia Kaisar Sungai Darah. Orang-orang barbar terbang kepadanya seketika, seseorang berteriak, tunggu. Kaisar Sungai Darah, sementara yang lain berteriak, manusia. Namun, Luo Feng berpura-pura tidak mendengar apa-apa, dan masuk ke portal. Orang-orang barbar hanya bisa menghela nafas, dan menggelengkan kepala. Luo Feng teleportasi kembali ke istananya segera, setelah kembali ke Pulau Bauhinia. Aku tidak berharap untuk membangkitkan kecurigaan begitu cepat, pikir Luo Feng saat dia pergi ke lantai 2, dalam sebuah paviliun. Ada kasur di tanah, dengan ruang kosong di sekitar mereka. Di sini, dia bisa melihat kolam, dan kebun secara langsung. Dia duduk dengan menyilangkan kaki, dan melihat ke bawah. Setelah dipikir-pikir, itu tidak mengejutkan, gumamnya. Hampir mustahil bagi 2 talenta tersembunyi yang tak tertandingi, untuk bangkit dari ras yang sama, belum lagi keduanya mengikuti jejak dewa binatang. Bahkan aku tidak akan membelinya, apalagi orang barbar. Luo Feng melambaikan tangannya, dan komputer mini kuantum muncul di tangannya. Itu adalah penerima, untuk terhubung ke dunia kemuliaan. Aku akan memasuki dunia kemuliaan ini, dan melihat perbedaannya, dari dunia virtual ras aku, pikir Luo Feng. Dia merasakan penerima melalui pikirannya dan segera terhubung ke dunia kemuliaan. Di dunia kemuliaan, sesosok muncul di pinggiran kotak, yang memegang buku hitam. Luo Feng tersenyum, memegang buku itu. Menarik, alam semesta virtual menggunakan bantuan virtual, untuk berfungsi, sementara yang ini menggunakan buku ini. Luo Feng membuka buku itu. Hanya ada satu kata di halaman pertama, yang ditulis dalam bahasa manusia, nama. Halaman-halaman berikut ini kosong. Silakan masukkan nama pengguna, untuk dunia kemuliaan. Luo Feng mendengar suara mengatakan, ketika dia beralih ke halaman pertama. Nama, Luo Feng mempertimbangkan sejenak, lalu menjawab, Sungai Darah. Karena banyak makhluk kuat sudah mengira, dia adalah Kaisar Pedang Sungai, dia akan memberikan nama pengguna ini, untuk dirinya sendiri. Dia tidak terlalu peduli dengan keasliannya. Luo Feng membuka halaman kedua. Itu adalah peta dunia kemuliaan,
dan Luo Feng mendengar suara itu berkata, ada 2 distrik di dunia kemuliaan. Satu adalah lapangan terbuka, dan yang lainnya adalah dunia pertempuran. Kamu dapat terhubung ke dunia kemuliaan, di dalam wilayah rahasia sekolah dewa leluhur. Wow, ini sangat kecil, gumam Luo Feng. Dan ada beberapa fungsi, dia mengeluh dalam hati. Tidak ada perbandingan. Jika alam semesta virtual adalah gedung pencakar langit, dunia kemuliaan adalah sebuah pondok. Itu hanya mencakup wilayah rahasia dewa leluhur, dan hanya ada 2 distrik, alun-alun terbuka, dan dunia pertempuran. Bahkan tidak ada akomodasi, atau pusat perbelanjaan. Alam semesta virtual manusia jauh lebih ramai. Ada tingkat ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan berbagai fungsi. Segala sesuatu, yang kamu bisa atau bisa lakukan, disediakan di alam semesta virtual. Luo Feng membaca sekilas opsi. Papan dari dunia kemuliaan, poin kemuliaan, poin untuk warisan. Sekarang, Luo Feng mengerti. Satu-satunya cara untuk memiliki warisan tambahan adalah, dengan datang ke dunia kemuliaan. Ada 7 peringkat di papan peringkat, dimulai dengan peringkat tingkat pertama, dan naik ke peringkat tingkat kedua, dan seterusnya. Ahli waris yang berbeda, muncul di peringkat yang berbeda, sesuai dengan kemenangan dan kekalahan mereka. Adapun Luo Feng, dia berada di belakang peringkat tingkat ketiga. 0 kemenangan dan 0 kekalahan, tentu saja, ada makhluk dengan catatan yang jauh lebih buruk, daripada miliknya. Sederhana, memang, pikir Luo Feng. Sekolah Dewa Leluhur hanya ingin menawarkan tempat bagi kita, untuk berkumpul dengan mendirikan alam semesta virtual, yang begitu sederhana. Alun-alun terbuka, Luo Feng memalingkan muka. Alun-alun itu sebenarnya adalah, bar terbuka di mana banyak anggur disajikan, dan makanan disajikan. Mereka dapat dinikmati oleh semua ahli waris kapan saja. Ada kursi ditata sedemikian rupa, di dalam alun-alun, dan Luo Feng bisa melihat puluhan ribu ahli waris, dengan lirikan. Dan dengan lirikan, mereka melihatnya, juga. Lihat, itu Kaisar Sungai Darah. Ini Kaisar Sungai Darah. Semua ahli waris memperhatikan Luo Feng, tetapi mereka memilih untuk berdiri. Dia menyadari bahwa ahli waris itu, ada dalam ratusan atau bahkan ribuan kelompok yang terpisah. Dia bisa merasakan permusuhan, di antara kelompok-kelompok itu. Selalu ada konflik setiap kali ada yang kuat, pikir Luo Feng. Terutama di tempat seperti ini, tempat semua bakat di alam semesta hidup. Kaisar Pedang Sungai, seekor makhluk terbang menuju Luo Feng, seperti sambaran petir. Luo Feng menatapnya dan menyadari itu manusia. Dia tersenyum. Kaisar Chamen. Kaisar Chamen, adalah seorang kaisar rendah hati, dari umat manusia. Meskipun dia tidak sekuat para kaisar, yang bisa menyaingi ksatria alam semesta, dia sangat dekat. Kaisar Chamen sangat berbakat dan telah naik ke tingkat tinggi, dengan sangat cepat. Untuk ini, ia sangat dihargai dan dilatih khusus oleh umat manusia. Sayangnya, dia terjebak pada langkah terakhir, untuk menjadi ksatria alam semesta, yang telah merampas kesombongannya, dan membuatnya menjadi lemah lembut. Banyak yang berbakat menderita nasib serupa. Bagaimanapun, hanya ada begitu banyak yang memenuhi syarat, untuk menjadi ksatria alam semesta, seperti Kaisar Tujuh Pedang. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti, apakah ia akan menjadi ksatria semesta? Ayo pergi, aliansi Hong ada di sini. Kaisar Chamen mengajak Luo Feng dan berjalan pergi. Menurut perintah yang aku terima dari ras kita, aku harus memanggilmu, Kaisar Pedang Sungai secara langsung, ketika kamu dicurigai. Apakah itu akan memengaruhi kamu? Mereka akan sama curiga, jika kamu tidak memanggilku seperti itu. Itu akan terjadi. Jangan khawatir tentang itu, Luo Feng tersenyum. Kaisar Chamen mengangguk dan melanjutkan. Ahli waris ini terbagi terutama oleh aliansi mereka. Aliansi musuh tidak berkumpul. Kami yang menjadi anggota aliansi Hong akan tetap bersatu. Tampaknya ada banyak kelompok, kata Luo Feng. Dia bisa melihat perpecahan di antara mereka. Sebagian besar berada dalam kelompok, yang terdiri dari ratusan atau ribuan anggota. Ada beberapa kelompok dengan lebih dari 10.000 anggota, dan mereka mewakili negara adidaya alam semesta. Luo Feng menunjuk ke sebuah kelompok besar, di mana ratusan ribu orang kuat duduk bersama. Siapa mereka? Ada begitu banyak anggota. Itu aliansi wilayah salju, kata Kaisar Chamen. Meskipun mereka lebih rendah dari aliansi Hong kita,
dalam hal kekuasaan, aliansi yang memiliki anggota terbanyak. Ada banyak kaisar dan bahkan tingkat kaisar abadi di dalam aliansi itu, meskipun sebagian besar berasal dari klan yang lemah dan biasa, dengan beberapa pengecualian. Kamu harus tahu bahwa sekolah dewa leluhur tidak peduli tentang jumlah anggota yang dimiliki klan ketika mendistribusikan token. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sudut alun-alun. Itu tempat kita, kata Kaisar Chamen sambil tersenyum. Luo Feng melihat ke depan, dan hanya melihat sekitar 1000 yang kuat. Mereka semua adalah klan, yang sangat umum dari aliansi Hong. Ini dia, bisik Luo Feng. Kami adalah elit, kata Kaisar Chamen, sambil tersenyum. Itu benar, kita adalah elit, Luo Feng setuju. Kurasa tidak ada gunanya membandingkan kuantitasnya. Luo Feng balas tersenyum, dan mengikuti Kaisar Chama, ke ahli waris aliansi Hong. Sementara itu di dalam wilayah ras iblis, bola api sebesar bintang didistribusikan di mana-mana, dan menyelimuti lembah. Di tengah adalah istana serigala langit, yang menjulang tinggi. Makhluk besar berbentuk ular, dengan 2 kepala menunduk di lantai istana, tetapi suaranya bergema di seluruh ruang. Master Serigala Langit, ahli waris dari ras iblis kami di sekolah dewa leluhur, memberi kami pesan. Seorang manusia yang dicurigai sebagai Kaisar Sungai Darah, pergi ke Tanah Harta Karun. Sangat mungkin bahwa dia adalah Kaisar Sungai Darah. Dan, Master Serigala Langit bertanggung jawab atas hadiah, karena memburu Kaisar Pedang Sungai. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua, yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.